Oke, sahabat tani kemukus, ketemu lagi dengan KJ Channel. Di video kali ini saya akan melakukan pangkas yang kedua kalinya di tanaman ini. Ini 1 bulan sudah dipangkas. Ini kemarin ada pertanyaan yang tumbuh tunasnya itu berapa waktu, berapa hari, berapa minggu. Lah ini 1 bulan yang lalu dipangkas ini sahabat. Ini saat belum dipangkas, pada pemangkasan tujuan pembuahan ini rimbun banget. Mungkin sudah ada beberapa kali ini tanaman ini juga pernah ditunjukkan ke teman-teman. Ini rimbunnya luar biasa. Sekarang sudah jarang-jarang begitu. Cuman setelah sebulan lalu dipangkas, ini bulan selanjutnya ini begini sahabat. Makanya akan saya pangkas lagi untuk mempercepat tumbuhnya tunas ranting. Sekali lagi saya himbau untuk teman-teman yang sudah profesional, nggak usah meniru cara saya, karena cara teman-teman yang sudah profesional sudah lebih baik lagi. Ini khusus yang masih seperti saya, pemula. Cuman ya, kalau bisa nanti di dalam videonya nggak penting, tapi di dalam komentar-komentar, menjawab komentarnya itu tetap memakai cara saya, itu nggak gentleman namanya. Nah, ini akan saya pangkas lagi sahabat. Ini ada sedikit pembaharuan atau sedikit pengetahuan baru juga yang baru saya sampaikan. Untuk ranting kemukus ini kan kalau sulur gantung semacam ini contohnya. Ini kalau ranting kemukus khususnya ini yang bagus itu di awal tumbuhnya ranting. Suatu contoh mana ya yang baru tumbuh, nanti akan saya cari dulu. Suatu contoh ini sahabat, suatu contoh ini kan tunas baru. Lah ini ranting yang bagus ini di awal ruas tunas yang baru. Contohnya ini juga tunas baru. Dan yang ranting yang bagus itu di awal tumbuhnya ranting di ruas tunas yang baru. Ini kan karakter kemukus akan mengeluarkan ranting di ruas tunas yang baru. Ini muncul 2, nanti akan muncul lagi ini jauh. Contohnya ini pertama tumbuh tunas ranting ini lalu menjadi tunas gantung ke sini dan muncul ranting lagi di sini. Akan tetapi kemunculan ranting yang sudah panjang ini hasil buahnya tidak bagus. Maka untuk memperbaiki pembuahan ini sebaiknya ranting ini dipotong saja, termasuk ini juga sebaiknya dipotong untuk memperbaiki pembuahan. Memang untuk pembudidaya tanaman kemukus ini belum ada seniornya. Tutorial kemukus ini belum ada seniornya yang memakai cara-cara yang sudah pasti banget. Kita para tutorial, para kreator di pembudidaya tanaman kemukus ini rata-rata hanya meraba-raba. Dan meraba-raba itu tergantung si peraba itu memakai logika atau tidak. Nah ini kan ranting. Ini ranting yang pertama, ini ranting yang kedua. Di sini tumbuh ranting lagi, akan tetapi seperti ini
kecil. Maka ini kalau cara saya yang sekarang ini dipotong untuk memperbaiki ranting. Dan kalau rantingnya bagus nanti mudah-mudahan keluar bunganya juga bagus, buahnya akan bagus. Teman-teman bisa saja mengadopsi cara-cara di pertanian lain selain kemukus, karena ya itu, tanaman kemukus ini belum ada pakarnya, sehingga kita harus banyak belajar. Sebulan yang lalu dipangkas hampir habis, sekarang teman-teman bisa lihat di situ tunas-tunasnya banyak banget, termasuk yang di bawah sini ini yang namanya tunas air. Ini akan saya potongi lagi untuk mempercepat tumbuhnya tunas ranting di tunas yang bagus. Termasuk ini juga buang saja saya, nanti akan tumbuh tunas baru lagi yang bagus nanti kalau ini rutin dibuang begini. Kemarin ada pertanyaan kalau daunnya dipangkas atau dibuang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kemukus. Enggak. Kalau kita membuangnya secara ekstrim atau kita tidak memilih daun-daun yang sudah tua atau daun-daun yang bertumpukan atau yang semacam ini, kan daun kehalang, nggak mendapatkan sinar sedikit pun dari samping ataupun dari atas, maka daun ini tidak ada fungsinya, bahkan hanya ikut menyerap nutrisi, tidak bisa memfungsikan sebagai perannya, yaitu proses fotosintesis yang ada di daun ini nggak berfungsi. Maka sebaiknya dibuang untuk mengurangi penyerapan nutrisi secara keseluruhan di daun ini, sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih baik lagi. Itu kalau cara saya. Ini pemangkasan kedua, ini tuh sudah pada muncul. Terus ini sih yang sulur cacing sahabat, sulur cacing kalau saya nggak dipangkas, karena saya sudah melakukan pangkas di batang untuk menumbuhkan tunas gandanya atau memperbesar tunas. Tujuan pemangkasan di batang itu kan begitu. Saya sudah lama, sudah bertahun-tahun menerapkan cara yang pangkas batang ini untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman kemukus. Kenapa KJ Channel sekarang tidak menerapkan? Akan semakin lama untuk pembuahannya nanti, karena harus tumbuh dulu. Sementara di tanaman kemukus ini sudah mempunyai sistem pangkas secara alami. Jadi saya pangkasnya yang sekarang terbaru saya terapkan, pangkas fokus pada pembuahan. Nah ini tanaman masih kecil banget, tanam sulur cacing. Wah ini bibitnya sudah buat bibit sudah berapa ratus. Ini saya buang saja karena bibit saya sudah cukup untuk pembibitan. Ini sulur-sulurnya saya buang habis. Ini pangkas kedua sahabat. Ini akan saya timbun di sini, atau saya tutup, saya mulsa dengan daun bambu, karena di sini daerah rawan ini sahabat tuh.
Ini kalau dibiarkan lama-lama busuk ini akar ini. Maka saya akan cari akar bambu, daun bambu nanti untuk menimbun ini. Nah, kembali lagi, ini batang masih kecil, di sini sudah tumbuh tunas ranting banyak itu. Dan lama kelamaan akan turun ke sini rimbunnya nanti. Dan akan sampai ke tanah juga. Cuman yaitu sudah saya sebutkan dari kemarin, dari dulu, kalau sulur cacing itu membentuk kerimbunan, membentuk ranting-ranting itu dari atas dulu, lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Ini kan yang dulu dipangkas, sekarang saya pangkas lagi, ini pangkas kedua kalinya. Karena walaupun nggak dipangkas, sulur gantung ini kan walaupun nggak dipangkas begini, nanti akan tumbuh ranting di pucuk sini. Cuman ranting yang ada di pucuk itu tidak bagus, sahabat. Artinya rantingnya kecil-kecil, nggak besar-besar seperti ini, nggak. Jadi saya mengambil yang baik saja untuk rantingnya. Karena seperti di cabai dan lain sebagainya, cabai rawit itu yang bagus ya, yang rutin lakukan perempelan. Ini akan saya buang lagi. Ya, kalau teman-teman yang sudah lebih senior, nggak usah dipakai cara ini. Cuman ya itu kembali lagi, kalau nggak dipakai ya sekalian semuanya. Jangan di dalam video nggak dipakai, tapi di jawaban komentar-komentarnya itu mengarahkan ke cara saya. Itu ya sama saja nggak gentleman, sahabat. Nih, ini akan saya buat bibit karena ini bagus juga ini, sahabat. Ini enggak saya potong dulu. Loh, itu sudah banyak banget, sahabat, itu tunas-tunasnya tuh udah banyak. Itu 1 bulan dilakukan pemangkasan, fokus pada pembuahan. Di situ tunas baru plus ranting, terus yang di atasnya itu cuman agak tidak jelas banget karena berpapasan dengan cahaya kameranya, jadi nggak bagus. Itu juga rantingnya semakin banyak, sama seperti yang di sana. Nah, itu, sahabat, itu 1 bulan dipangkas, hasilnya seperti itu. Dijauhkan coba. Nah, itu kemarin mangkasnya hampir habis. Sekarang sudah tumbuh bunga banyak sekali, 2 kali lipatnya saat sebelum dipangkas. Itu kita zoom lagi, itu, dan tambah subur. Itu akan saya pangkas nanti, tapi ini harus pakai tangga, sahabat. Jadi saya pangkas yang mudah saja nanti untuk tanaman ini, karena nggak nyampe tangan saya, jadi nanti harus pakai tangga. Ini saya praktekkan yang di sini saja, mungkin juga mewakili. Pemangkasan daun ini jangan ekstrim, sahabat, karena ini kalau yang terpapar sinar matahari, terus kalaupun tidak terpapar sinar matahari, ini bisa juga membantu fotosintesis yang pencahayaan dari samping. Lah, kalau yang terlindung begini contohnya, terus daun sudah tua, lebih baik dibuang untuk memperbanyak asupan nutrisi pada batang. Nah, ini sebaiknya dibuang saja ini, sahabat. Ini akan saya buang di sini.
Ini kan ada ranting ini sahabat, plus sudah pada tumbuh ini sudah tumbuh tunas rantingnya itu. Tapi untuk memperbaikinya akan saya potong saja di sini karena proses pruning ini tergolong baru di saya, sehingga perbaikan-perbaikan perlu saya lakukan. Nah, udah. Nah, ini juga akan saya potong sahabat. Ini sebenarnya tunas bagus, cuman karena tanaman ini sudah begini, jadi saya potong saja. Dan ini juga ada bunganya, cuman rantingnya jelek, walaupun jadi buah akan begini 1-2. Jadi saya potong di sini untuk memaksimalkan ranting yang tumbuh awal di tunasnya. Potong di sini sahabat. Nih. Nah, jadinya begitu. Nah, nanti jadinya tampilan atau wujud tanaman kemukus ini akan dipenuhi oleh ranting, bukan oleh tunas-tunas gantung. Satu tajar ini nantinya akan penuh oleh ranting, dan kalau ranting bagus nanti pembuahan bagus. Itu sesuai dengan logika saya, nggak tahu logika teman-teman, nggak tahu, tapi logika saya begitu. Nah, semoga video ini mewakili untuk yang di sini-sini, karena ini tempatnya susah, terus tidak bisa dijangkau oleh saya, sehingga video ini saya sudahi di sini. Dan cara-caranya seperti tadi. Kalau yang mau mencoba silahkan, kalau yang tidak mencoba ya monggo, terserah sahabat semuanya. Terima kasih sahabat.